Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Sabrina ya. Nah, hari ini Bu Guru akan membahas mengenai bab 3 yang judulnya Zat dan Karakteristiknya. Kita mulai belajar dari klasifikasi materi. Apa itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi di alam dapat berupa zat murni atau zat tunggal dan juga campuran. Zat murni merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari dua zat atau lebih. Berdasarkan wujud materi dibedakan menjadi, nah ini ada padat, cair, dan gas. Kalian udah tahu ya, yang padat itu yang seperti apa, cair yang seperti apa, dan gas seperti apa. Zat padat contohnya beberapa jenis logam seperti emas, tembaga, besi, batu itu juga zat padat ya, yang bentuknya padat itu namanya zat padat. Kemudian zat cair contohnya berbagai jenis larutan, air, ya seperti yang cair-cair seperti itu, sabun cair juga namanya zat cair ya. Kemudian zat gas yaitu zat yang contohnya seperti hidrogen, oksigen yang kalian hirup, karbon dioksida, nitrogen, nah itu namanya zat gas. Nah, ketiga zat ini, padat, cair, dan gas mempunyai perbedaan sifat. Dilihat di sini, kalau padat itu bentuknya dan volumenya tetap. Kalau kalian lihat batu, mau dipindah ke sana kemari, kalau nggak dipecah, bentuknya tetap ya. Nah, itu namanya zat padat. Sedangkan zat cair, itu volumenya tetap, tapi bentuknya mengikuti wadahnya. Misal, kalian punya air, ditaruh di ember, bentuknya seperti ember kan? Kalau ditaruh di mangkok, bentuknya juga seperti mangkok, jadi mengikuti wadahnya. Kalau gas, ini bentuk dan volumenya tidak tetap. Kalian kan nggak bisa melihat gas ya, jadi nggak kelihatan itu bentuknya seperti apa sebenarnya. Kalau gas itu mencar kemana-mana, jadi nggak tetap ya. Nah, terus selanjutnya, yang padat tadi jarak antar partikel sangat rapat. Karena padat, jadi jaraknya itu di dalamnya itu rapat. Kalau yang cair itu agak renggang, sedangkan yang gas renggang sekali. Karena memang tidak rapat, bentuknya kan tidak tetap tadi nggih. Terus lanjut, partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Lah ini, karena dia rapat, jadi nggak bisa bergerak bebas. Misal, kalian di kelas, terus disuruh jejer-jejer rapat. Nah, itu kan nggak bisa bergerak bebas. Kalau yang cair, nah ini dapat bergerak bebas, tapi terbatas. Kalau yang gas, karena di sini tadi renggang, jadi geraknya sangat bebas. Paham nggih? Lanjut dulu. Nah, di materi itu ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Sedangkan sifat intensif merupakan sifat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Nah, di sifat intensif ini dibagi menjadi sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis itu ada warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, ini ada titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Misalnya, kalian lihat batu, nah itu dia kerapatannya kan tinggi. Terus warnanya apa? Kan kelihatan ya, sifat itu sifat fisis adalah sifat yang dapat kalian ketahui, dapat dilihat, dapat dibaui. Misalnya keju, baunya seperti apa? Mangga, baunya seperti apa? Nah, kalian kan bisa membaui. Warnanya juga kalian bisa tahu warnanya apa. Kalau sifat kimia itu dia nggak kelihatan seperti keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Paham nggih? Nah, kita lanjut belajar. Di materi itu ada berbagai jenisnya. Yang pertama ini ada unsur, kemudian ada senyawa, dan ada campuran. Kita belajar mengenai unsur untuk yang pertama. Apa sih itu unsur?
Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, di materi ini ada yang namanya atom. Nah, atom ini merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Ingat ya, bagian terkecil dari suatu unsur dinamakan atom. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan non-logam. Coba kalian lihat LKS-nya ya, halaman 29. Nah, di situ ada contoh-contohnya banyak sekali di tabel. Ini guru ambil beberapa. Contoh unsur logam. Logam itu ada aluminium. Kalian tahu tuh aluminium wajan-wajan itu yang putih itu dari aluminium. Terus emas. Kalau emas sudah tahu ya, sering lihat. Ini juga besi. Besi itu juga logam. Kalau unsur non-logam, tadi gas-gas itu dia non-logam seperti karbon, oksigen, nitrogen. Nah, itu unsur non-logam. Nah, ini ada perbedaannya. Apa sih perbedaannya logam dan non-logam? Yang kelihatan kalau logam itu wujudnya padat kecuali pada raksa. Kalau kalian lihat besi, besi itu bentuknya wujudnya padat kan, keras. Terus ada emas di cincin itu kan juga padat, keras juga. Nah, kalau raksa ini dia bentuknya cair. Fungsinya raksa untuk apa? Nah, itu di termometer raksa untuk mengukur suhu. Nah, itu bentuknya cair ya. Kemudian dapat ditempa dan direnggangkan. Kalau besi mau dibentuk-bentuk itu dipanaskan, kemudian ditempa. Besinya bisa direnggangkan. Seperti peristiwa di rel kereta api itu. Kalau siang kan relnya jadi mengendur atau merenggang. Nah, itu berarti dapat direnggangkan dia logam ini. Kemudian bersifat konduktor. Ingat ya, pas SD artinya konduktor apa? Konduktor merupakan penghantar. Nah, di sini ada listrik dan panas. Jadi logam ini bisa menghantarkan listrik dan panas. Tadi contohnya logam kan aluminium. Nah, itu biasanya dibuat sebagai bahan panci. Panci-pancinya ibu di rumah itu ya dari aluminium. Kan kalau nggak menghantarkan panas nggak bisa buat masak, ya. Terus bisa menghantarkan listrik juga. Di setrika kalian dia kan pakai besi. Nah, itu kan bisa menghantarkan arus listrik. Di situ di dalam kabel-kabelnya itu dari besi juga. Nah, dari logam-logam. Terus kalau non-logam. Non-logam itu banyak ya wujudnya, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Misalnya air. Air dia kan non-logam. Nah, itu dia bentuknya cair. Terus ada tadi gas. Gas yang kita hirup sehari-hari. Itu gas O2 dia juga non-logam. Kemudian yang padat juga ada, kayu dan kawan-kawan itu dia non-logam. Walaupun dia padat, tapi dia non-logam. Kemudian sifatnya dia rapuh dan tidak dapat ditempa. Kalau plastik ditempa, ya rusak ya, nggak bisa. Nah, berarti plastik itu dia masuk ke non-logam. Terus ada sulfur, ada iodin, ada nitrogen, dia juga non-logam. Kemudian sifatnya non-konduktor. Kalau tadi ini penghantar, konduktor, yang ini non. Berarti tidak menghantarkan. Tidak menghantarkan panas maupun listrik, kecuali grafit atau karbon ya. Kalau yang lain tidak bisa. Nah, ini ada contoh kegunaan logam dan non-logam. Ini ada aluminium tadi ya. Karena dia dapat menghantarkan panas, dia sebagai bahan baku peralatan dapur untuk panci, untuk wajan. Ya, itu lagi ada nih. Natrium Na ini dapat digunakan sebagai bahan dasar garam dapur. Garam dapur yang kalian konsumsi untuk buat sayur itu. Nah, natrium ini kan tulisannya Na. Nah, kalau dalam dapur itu NaCl. Gabungan dari natrium dan klorin. Kemudian ada iodin sebagai bahan antiseptik dan lain-lain. Kita lanjutkan ke molekul ya. Molekul. Nah, tadi kan udah tahu kalau bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. Terus, kalau ada dua buah atom atau lebih, nah itu disebut molekul. Jadi, molekul merupakan gabungan dua buah atom atau lebih.
Nah, molekul ini dibagi jadi dua. Yang pertama molekul unsur dan yang kedua molekul senyawa. Molekul unsur merupakan gabungan atom-atom yang jenisnya sama. Contohnya H2, berarti ini ada 2 buah H. Ada 2 buah atom H. Kalau C2 berarti C-nya ada 2. Ini berarti hidrogennya ada 2. H ditambah H. Kalau yang ini C ditambah C. Kalau yang ini S8 berarti S-nya ada 8. Jadi sama ya, penyusunnya atom-atom gabungannya itu sama. Kalau yang kedua, molekul senyawa merupakan gabungan atom-atom yang berlainan jenis. Contohnya, NaCl berarti dia atom Na, atom natrium ditambah atom klorin atau Cl. Ini juga ada H2O, berarti atom H ditambah dengan atom O. Kalau CO2, atom C ditambah dengan atom O. Kita bahas selanjutnya mengenai senyawa. Senyawa adalah gabungan atom-atom yang berlainan jenis. Ini sama ya, molekul senyawa dengan senyawa itu sama. Misalnya tadi H2O sama CO2. Ini H2O gabungan dari atom H2 dan atom O2. Kalau CO2 gabungan dari karbon, C, dan atom O atau oksigen. Nah, yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asalnya. Nah, campuran ini dibedakan jadi dua. Yang pertama, campuran homogen. Yang kedua, campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu campuran yang sudah tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya. Misal, kalian bikin teh dikasih gula. Nah, itu gulanya kan nggak bisa kelihatan, udah larut nggih. Nah, itu larutan gula. Itu termasuk dalam campuran homogen. Kemudian ada larutan sirup, larutan garam, dan lain-lain. Yang kedua, campuran heterogen. Nah, kalau yang homogen tadi sudah tidak dapat dibedakan lagi. Kalau yang heterogen ini dapat dibedakan, jadi campuran yang masih dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh, larutan kopi. Terus campuran pasir dan air. Kalau kalian main itu pasir dilarutkan dalam air, pasirnya nanti akan mengendap di bawah dan airnya akan di atasnya, itu nggak bisa tercampur. Nah, ini namanya campuran heterogen. Nah, di sini ada perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Tadi kan kita udah belajar mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau unsur dan senyawa sama-sama zat tunggal ya, mereka zat tunggal. Kalau campuran itu bukan zat tunggal karena kan dia materi yang terdiri dari dua zat atau lebih, berarti namanya campuran. Kemudian kalau unsur ini tidak dapat diuraikan lagi, soalnya dia sudah merupakan yang terkecil. Tadi kan atom merupakan bagian terkecil ya, jadi tidak dapat diuraikan lagi. Kalau senyawa masih dapat diuraikan, misal H2O diuraikan jadi H dan O. Kalau campuran juga bisa ya, ini tadi campuran pasir dan air bisa diuraikan, pasir sama air bisa diuraikan lagi. Kalau ini unsur terdiri dari satu jenis atom. Jadi kalau misal dia molekul juga H2H dengan H, jadi sama. Kalau senyawa dia tersusun dari dua jenis atom atau lebih. Misalnya tadi NaCl terdiri dari Na dan Cl. Nah, kalau campuran dia tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih ya. Jadi campurannya itu campur-campur yang di campuran ini. Nah, untuk tugas hari ini, silakan kalian pilih zat-zat berikut termasuk unsur, senyawa maupun campuran. Nah, di sini Bu Guru punya larutan garam, ada NaCl, ada Al, ada Ca, ada campuran pasir dan air, ada H2, ada NaOH, CO2, Na, Fe ini besi ya, Fe, KCl, dan larutan sirup. Nah, dari dari zat-zat ini, manakah yang termasuk unsur, manakah yang termasuk senyawa dan campuran? Misal, ini ada Al. Al ini dia termasuk unsur. Nah, terus senyawanya di sini ada NaOH. Kita tulis di sini NaOH. Kalau campurannya larutan sirup lah. Misal ini larutan garam masuk ke mana? Nah, kalian nanti isi di sini ya. Sesuai dengan jenisnya.
dia termasuk unsur, senyawa, atau campuran. Nah, kalian kerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan dikumpulkan lewat Google Classroom atau lewat WA untuk 7AB kepada Pak Parianto dan 7CDEF ke Bu Sabrin ya. Terima kasih, semoga sehat selalu, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.